Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan ibadah sholat pada hari ini dan kemudian bisa melaksanakannya secara berjemaah pula. Kita bersyukur karena kita masih bisa dan karena kita masih mau. Karena suatu saat nanti kita akan mau tapi sudah tidak bisa lagi. Karenanya maka selagi kita bisa berjemaah, selagi kita bisa mendengarkan pengajian tausiah seperti ini, maka marilah sama-sama kita mau. Karena akan tiba saatnya kita sangat mau berjemaah, kita sangat mau sholat, kita sangat mau duduk bersila seperti ini mendengarkan tausiah. Tapi saat itu kita sudah tidak bisa lagi. Salawat dan salam kepada yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti ajaran sunnahnya. Semoga mereka diberikan Allah kebaikan dan kita juga mendapatkan kebaikan karena kita mengikuti ajaran sunnah beliau. Amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu Bapak Ustadz Rektor menyampaikan tentang 3 masa yang kita lalui. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sebenarnya ada 1 masa lagi, tapi kita bahas pada hari ini. Mungkin kita akan bahas pada masa yang akan datang. Jadi selain 3 masa, masa lalu, masa kini, dan masa depan, ada 1 masa lagi, yakni masa bodoh. Ini menjadi penyakit bagi masyarakat kita. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akan mengulas sedikit tentang perlunya masa lalu, perlunya masa kini, dan perlunya masa yang akan datang. Masa lalu dikatakan Sayyid Qutb dalam kitabnya, lalu kemudian dibahas lagi oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya, mengatakan bahwa masa lalu adalah masa yang sangat mungkin memberikan kebaikan, persaksian kebaikan kepada orangnya, atau juga akan memberikan kesaksian yang tidak baik kepada orang itu. Jadi masa yang berlalu adalah masa yang akan menjadi saksi bagi setiap orang yang melewatinya. Kita sudah melewati masa lalu kita. Kemungkinan masa lalu kita itu akan menjadi 2 saksi bagi kita. Saksi yang memberikan kebaikan atau saksi yang memberatkan kita nanti di padang mahsyar. Karenanya maka kata Yusuf Qaradawi, saya heran melihat banyak orang yang ketika umurnya bertambah, ia bergembira. Ketika ia berulang tahun, ketika harinya berganti, ketika tahunnya berganti, ia bersukacita. Bahkan katanya heran bahwa ada umat Islam yang menyambut pergantian tahun dengan meriam, mercon, kembang api, dan bakar-bakar, dan lain-lain sebagainya. Padahal kata beliau, sejatinya setiap kali hari berganti, setiap kali pekan berganti, setiap kali bulan berganti, setiap kali tahun berganti, sesungguhnya itu isyarat bahwa kesempatan kita untuk hidup di dunia itu semakin berkurang. Seharusnya kita saat itu merenung atau bahkan menangisi masa lalu kita yang 2 hal mungkin kita lewati. Yang pertama, masa lalu kita mungkin ada hal-hal yang tidak baik, tapi ada hal-hal yang baik yang mungkin kita kerjakan tapi sedikit. Karenanya maka Allah ciptakan masa sekarang. Masa sekarang ini adalah masa di mana kita menyesali masa lalu kita. Menyesali bahwa amal ibadah kita belum banyak pada masa lalu, dan menyesali bahwa dosa-dosa kita masih terlalu banyak pada masa lalu. Karenanya maka setelah kita menyesalinya pada masa kini, maka tugas berikutnya adalah memperbaiki semua itu dengan cara memperbanyak ibadah kita, karena ibadah kita pada masa lalu belum banyak, dan mengurangi, meminimalkan, atau bahkan tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan seperti kesalahan yang pernah kita lakukan pada masa yang lalu. Mengapa kita harus menyesali masa yang lalu? Karena masa sekarang ini adalah masa kesempatan yang kita masih bisa untuk melakukan perbaikan itu. Kenapa? Karena nanti kalau kita tidak menyesalinya hari ini, maka kita akan menyesalinya pada masa depan kita. Pada masa depan yang kami maksud adalah masa depan ketika Allah sudah mengakhiri hidup di dunia dan kita mulai hidup di akhirat. Sejatinya masa depan kita bukan besok, bukan pekan depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Tapi masa depan kita yang hakiki, masa depan kita yang sebenarnya adalah kelak di yaumil mahsyar, di yaumil akhir. Bahwa kalau kita menyesal hari ini tentang masa lalu kita masih bisa memperbaikinya. Tapi kalau kita menyesal nanti di padang mahsyar atas masa kini kita, maka kita tidak lagi punya kesempatan untuk memperbaikinya.
Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah sabda beliau, kata beliau, taklah seseorang akan masuk surga kecuali dia akan melihat terlebih dahulu tempatnya di neraka kalau dia berbuat jahat, agar dia bertambah-tambah syukurnya. Dan taklah masuk surga seseorang sebelum ia melihat, tidaklah masuk neraka seseorang sebelum ia melihat tempatnya di surga, andai kata dia berbuat baik dalam hidupnya dulu. Agar apa? Agar ia menyesal. Nanti hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut hadis ini, sebelum orang-orang calon penghuni surga benar-benar masuk ke dalam surga, mereka akan diperlihatkan dulu sebuah layar tentang bagaimana beratnya siksaan api neraka itu. Kepada mereka dikatakan, wahai calon penghuni surga, sebelum anda masuki surga yang sebenarnya, maka lihatlah dulu layar berikut ini. Tapi di sana nggak pakai like, share, dan subscribe, nggak ada lagi. Pokoknya lihat layar berikut ini, inilah neraka dengan segala siksaannya, dan inilah tempatmu apabila dulu kau berbuat jahat dalam hidupmu, apabila kau dulu berbuat tidak baik dalam hidupmu. Setelah melihat itu, mereka ramai-ramai mengucapkan alhamdulillah, bersyukur mereka karena mereka melakukan kebaikan dalam hidupnya. Dan kepada calon penghuni neraka, mereka juga dibariskan, dikumpulkan. Apakah barisan macam upacara Senin anak-anak kelas 1, 2, 3 di SMA, siap beras, tengah dengan cengkar-cengkar? Kita nggak tahu. Dibariskan semua calon-calon penghuni neraka, dan kepada mereka dikatakan, wahai calon penghuni neraka, sebelum kalian benar-benar masuk ke dalam neraka, lihat dulu layar berikut ini. Inilah surga yang sangat luar biasa. Apabila dulu kamu berbuat baik dalam hidupmu, maka inilah tempatmu. Allah tunjukkan sungai-sungai yang mengalir dari madu, sungai-sungai yang mengalir dari susu, dan sungai-sungai yang lainnya, dengan taman-taman bunganya yang luar biasa. Lebih luar biasa dengan taman-taman bunga yang sekarang disusun emak-emak yang sudah sering berburu bunga. Segala bentuk keladi sekarang di taman ibu-ibu sangat luar biasa, harganya pun jadi sekarang naik. Sekarang keladi lagi naik daun. Lebih bagus dari situ, villa-villanya luar biasa. Allah tunjukkan inilah surga itu, andai engkau berbuat baik dalam hidupmu. Kenapa Allah tunjukkan ini? Agar semua mereka menyesal. Waji'a yawma idin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a yawma idin bi jahannama yawma idin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Demikian kata Allah dalam Quran surah Al-Fajr. Nanti kata Allah, akan diperlihatkan kepada mereka tentang jahanam itu, tentang neraka itu. Dan saat itu mereka baru ingat, tapi tak berguna lagi mengingat itu bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, ya Allah, andai kata aku dulu berbuat baik dalam hidupku, sungguh akan sangat luar biasa, karena inilah surga bagianku. Di ayat yang lain di Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-12, Allah mengingatkan kepada kita, alangkah ngerinya kata Allah kalau nanti kamu melihat orang-orang yang berdosa itu, setelah melihat neraka mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, sekarang kami sudah melihat, sekarang kami sudah mendengar. Karena itu ya Allah, farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ya Allah ke bumi lagi, sebentar saja pun jadilah, agar kami berbuat baik dalam hidup kami. Sekarang kami inna muqinun, sekarang kami menjadi orang-orang yang yakin akan apa yang Kau janjikan. Tapi hari itu tak ada lagi hari perbaikan, hari itu adalah hari pembalasan. Dan saat mendengar itu, Allah bilang kepada mereka, wahai orang-orang yang berdosa, hari ini bukan saatnya untuk memperbaiki diri, tapi saatnya untuk menerima segala apa yang kau kerjakan. Hari ini terimalah nasibmu, hari ini lu gue begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya maka yuk mari sama-sama kita memperbaiki diri kita, yuk sama-sama kita mengevaluasi masa lalu kita. Apakah kita sudah melakukan kebaikan? Kalau ya, sebanyak apa kebaikan yang sudah pernah kita lakukan? Kalau masih sedikit, mari kita menambahinya. Mari kita mengevaluasi diri kita tentang perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan pada masa yang lalu. Kalau kita sudah pernah melakukannya, sebanyak apa yang pernah kita lakukan? Maka mari kita kurangi dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu, karena
karena kematian tidak menunggu taubat kita. Jangan nanti seperti kisah yang kemarin viral di WA juga. Ada seorang penjahat masuk neraka. Dia meninggal dunia. Maaf, ini yang kemarin menyindir-nyindir masalah di karaoke itu kan Ustadz Rahmat ya. Saya nggak pakai karaoke lah. Pokoknya di tempat-tempat yang nggak baik. Ada beberapa teman bersama dia, sama-sama menenggak minuman dan melakukan hal yang tidak baik di sebuah tempat. Saat itu dia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Lalu kemudian nanti pada masa ditentukan tempatnya di neraka, dan kepadanya ditunjukkan, wahai orang yang fasik, wahai kamu orang yang sengsara, lihatlah teman-temanmu yang di sebelah sana, mereka sedang berjalan menuju surga. Orang ini protes, kenapa harus masuk surga? Kami kan sama-sama di tempat itu. Kenapa pula kami masuk neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menyaksikan kematian di tempat maksiat itu, mereka kemudian beristighfar dan bertaubat. Wah, ini kadang-kadang kawan-kawannya begitu ini. Begitu tampaknya kita mati kawan ini taubat lah gitu dia. Akhirnya tak sama di sana. Karena itu maka jangan kita menunda-nunda, jangan menunggu-nunggu, karena kematian tidak menunggu taubat kita. Makanya kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk masa depannya kelak di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah sangat amat mengetahui sekecil apapun yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu seperti orang-orang terdahulu yang mereka melupakan diri mereka dan kemudian Allah melupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Siapa mereka, sedang berada di mana mereka, dan mana tempat akhir mereka. Dan kemudian dalam Quran surah Al-Hasr itu Allah mengatakan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni surga adalah mereka-mereka yang beruntung. Fa'tabiru ya ulil albab. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak menunggu dan tidak menunda-nunda bertaubat, dan tidak menunggu dan menunda untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan kita, karena masa depan kita adalah masa yang akan pasti kita temui. Demikian saja, mari kita tutup dengan sebaik doa. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatar ridha warda an ashabihi ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Rahman arju rahmataka, ya Rahim irhamna, ya Quddus qaddis fitratana, ya Salamu sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah, ya Mu'minu aminna wa amin ahlana wa dinina wa baladana, ya Khaliqu hassin khalqana wa hassin khuluqana, ya Bari'u abrikna minasyirki wal maradi wal fitnah, ya Qabilu idza jaa ajaluna faqbid ruhana fi husnil khatimah, ya Nur nawwir qulubana wa qulubi ahlina bi nuri hidayatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.